Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dilindungi dan selalu diberi kesehatan yang baik oleh Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita untuk belajar. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang peta pikiran, makna proklamasi kemerdekaan, manfaat hidup rukun, dan pola lantai tarian. Mari kita mulai dengan belajar tentang peta pikiran. Kalian bisa membuka buku paket tema 2 halaman 2. Di situ ada teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bacalah teks tersebut dalam hati. Dibaca dengan teliti ya. Setelah selesai membaca, coba kalian belajar untuk mengisi peta pikiran. Bisa dilihat di buku halaman 3. Di situ ada kotak-kotak yang berisi. Di tengah ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada kata apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kita mulai untuk kotak dengan kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi bacaan. Pada kata apa bisa kita buat pertanyaan, apakah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Nanti jawabannya silahkan diisi pada kotak apa. Selanjutnya untuk kotak mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Kalimat tanya yang bisa kita buat adalah mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Jawabannya silahkan diletakkan pada kotak mengapa. Kita menuju ke kotak selanjutnya. Ada kata tanya siapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Contohnya, siapa yang membacakan teks proklamasi? Kalian bisa jawab di kotak siapa. Selanjutnya untuk kotak di mana. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Jadi kita bisa membuat pertanyaan, di mana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Kalian jawab dan ditulis pada kotak di mana. Selanjutnya adalah pada kotak kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau peristiwa itu berlangsung. Kalian bisa membuat pertanyaan, kapan diselenggarakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawaban bisa kalian tulis pada kotak kapan. Yang terakhir adalah kotak bagaimana.
Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung dan menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Kalimat tanyanya adalah bagaimana urutan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa ya nanti mengisi peta pikirannya. Selamat berlatih ya. Jawabannya bisa kalian tulis pada kotak bagaimana. Sekarang kita akan belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Makna yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ini merupakan perjuangan seluruh pahlawan Indonesia setelah sekian lama berjuang melawan penjajah. Yang kedua yaitu pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, bangsa Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Dengan pembacaan teks proklamasi, itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan merupakan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia, negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Dengan dibacakannya teks proklamasi, itu sebagai tanda awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari penjajahan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang hidup rukun dalam perbedaan. Untuk mempelajari hidup rukun, silahkan dibaca dulu teks pada buku paket halaman 9. Di situ ada bacaan yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan. Dibaca dengan seksama ya. Setelah kalian membaca, nanti kalian akan tahu apa saja perbedaan yang ada di dalam cerita, bagaimana menyikapi perbedaan itu, dan bisa menjawab juga pertanyaan apa manfaat dari hidup rukun. Pada teks itu, apa saja perbedaan yang ada? Apakah ada perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin? Kalian bisa menuliskan macam-macam perbedaan yang ada dalam teks tersebut pada worksheet. Kemudian tuliskan juga bagaimana cara menyikapi perbedaan yang ada. Jika sudah, maka kalian akan bisa tahu apa saja manfaat yang bisa diperoleh jika kita hidup rukun. Bagaimana? Sudah selesai ya mengisinya? Mari kita lanjutkan untuk belajar tentang pola lantai. Kalian pasti masih ingat apa itu pola lantai? Pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui penari saat menari. Ada beberapa macam pola lantai. Nanti kita pelajari satu persatu. Pertama adalah pola lantai vertikal, artinya lurus dari depan ke belakang. Jadi penari membuat garis seperti pada gambar. Contohnya di situ ada tari Yospan,
tari serimpi, dan juga tari baris cengkedan dari Bali. Selanjutnya, pola lantai horizontal. Penari membuat garis lurus ke samping, bisa ke samping kanan atau ke samping kiri. Contohnya adalah tari saman dari Aceh. Dilihat di gambar ya. Selanjutnya, pola lantai diagonal. Penari akan membuat garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Cermati gambarnya ya. Selanjutnya, pola lantai melingkar. Penari akan membuat garis yang membentuk lingkaran. Bisa dilihat pada gambar ya. Alhamdulillah, apa yang akan kita pelajari hari ini sudah selesai dibahas. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami ilmu hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.